Asumsi-asumsi di belakang IKN ini sangat tidak realistis. Sekali lagi saya tantang, kalau memang benar investor-investor seperti yang disebut Mas Gibran kemarin, sekali lagi saya tantang, silakan cari-cari di Google, nggak ada. Nah, kemungkinan di sini yaitu Gibran pasti menyesal ya, yaitu pernah menyebut nama Tom Lembong di sini. Pada waktu lalu memang pada saat acara debat Cawapres yang diadakan oleh KPU pada tanggal 21 Januari 2024 yang lalu, di situ memang Gibran bahkan menyebut-nyebut nama Tom Lembong. Nah, Tom Lembong itu siapa ya kira-kira? Pasti pertanyaan Anda seperti itu, Tom Lembong itu siapa? Ya memang pada waktu lalu Tom Lembong di situ ya kalau tidak salah sih yaitu yang membuat naskah pidato dari Presiden Joko Widodo. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi Tom Lembong di sinilah yaitu sangat berperan ketika Presiden Joko Widodo berpidato. Anda masih ingat pada waktu lalu ketika pidato Presiden Joko Widodo tentang Game of Thrones di situ? Ya, di situ yang membuat adalah Tom Lembong. Bahkan juga diberikan aplaus yang meriah, yaitu di situ ada peranan dari Tom Lembong. Nah, jadi kemungkinan di situ Gibran kangen ya kemungkinan ya, karena kalau Tom Lembong di sini membuat naskah pidato dari Presiden Joko Widodo berarti kan sangat akrab sekali. Nah, di sini pun gara-gara Gibran pada waktu lalu yaitu ya secara tidak langsung menyinggung nama Tom Lembong, bahkan juga 3 kali menyinggung nama Tom Lembong. Akhirnya Tom Lembong di sini pun juga trending topik dan bahkan juga blak-blakan. Di sini menurut saya sangat di luar dugaan sekali ya, gara-gara namanya disebut pada waktu lalu, akhirnya di sini buka-bukaan tentang apa? Tentang investor IKN, dan bahkan di sini Tom Lembong juga menantang untuk menunjukkan investor-investor di IKN itu siapa saja dan nominalnya juga berapa. Seperti ini videonya. Asumsi-asumsi di belakang IKN ini sangat tidak realistis. Sekali lagi saya tantang, kalau memang benar investor-investor seperti yang disebut Mas Gibran kemarin, Agus Dayu, pada mana angkanya? Mana angkanya? Jangan hanya sebut namanya, mereknya, brandnya, tapi angkanya satu persatu ya. Jadi jangan angka-angka agregat. Jadi realistis aja. 40T nama-nama. Oke, saya mau tahu per nama Mayapada berapa, Agus Dayu berapa, ya kan, misalnya Marriott berapa. Kenapa saat ini memang tidak dipublish atau? Memang tidak ada, ya kan, yang dipublish hanya nama-nama, jangan angka agregat. Saya tantang saja, silakan dipublish. Setahu saya Marriott itu bukan investor. Nah, jadi di situ itu bahkan menantang yaitu investor di IKN siapa saja dan sebutkan nominalnya. Nah, di sini tantangan dari John Lembong di sini. Bahkan pada waktu lalu juga Tom Lembong membongkar yaitu beber Presiden Joko Widodo di sini yaitu berubah fokus di periode kedua menjabat. Wow, benarkah di situ ya? Apalagi kalau kita rasa memang kayaknya iya, memang Presiden Joko Widodo memang berubah. Pada waktu lalu di situ Presiden Joko Widodo bahkan sering mendengarkan aspirasi dari masyarakat, sering mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Tetapi saat ini menurut saya Presiden Joko Widodo saat ini terkesan ya setidaknya menyuaki aspirasi dari masyarakat ya, suara dari masyarakat. Apalagi pada waktu lalu juga jelas-jelas, apalagi putusan MK di situ bahkan ada 60% yaitu masyarakat, bahkan putusan MK yang setidaknya meloloskan Gibran pada waktu lalu itu adalah tidak adil. Nah, di sini yaitu Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong mengungkapkan perubahan arah Presiden Joko Widodo di dalam kedua periode pemerintahannya. Pria yang juga akrab disapa Tom itu sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 2016-2019 di bawah kepemimpinan Jokowi. Nah, jadi di sini menurut saya sangat masuk akal sekali ketika Tom Lembong di sini sangat tahu betul yaitu progres dari IKN, karena di sini juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM pada 2016-2019. Nah, di sini Tom menyebutkan fokus program yang diusung dalam 2 periode pemerintahan Jokowi tidak berjalan sesuai rencana awal. Menurutnya, fokus pemerintahan di periode pertama adalah pembangunan infrastruktur dan fokus pemerintah di periode kedua direncanakan agar bergeser ke sumber daya manusia SDM. Namun kenyataannya pemerintah masih terus fokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi di kedua periode tersebut. Rencana kita di awal pemerintahan Jokowi tidak seperti ini. Rencana awal itu sebenarnya periode pertama kita fokus ke infrastruktur yang namanya hardware atau perangkat keras. Periode kedua kita geser fokus ke yang namanya software.
atau perangkat lunak, yaitu SDM, kesehatan, pendidikan, kemudian kelembagaan, kata dia dalam program Your Money, Your Vote CNBC Indonesia pada 23 Januari. Nah, jadi di sini gara-gara Gibran pun yaitu menyenggol nama Tom Lembong akhirnya terbuka semuanya ya. Nah, bahkan pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Ya memang pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo dalam videonya di situ bahkan juga ramai diperbincangkan, yaitu belum ada investor asing di IKN yang masuk. Di sini Presiden Joko Widodo mengakui saat ini belum ada investor yang merealisasikan komitmen investasi dalam pembangunan ibu kota Nusantara di Indonesia. Meski begitu, Jokowi optimis akan ada banyak investor asing yang berminat untuk berinvestasi setelah melihat berbagai peluang bisnis. Hal itu disampaikan usai menghadiri Apex CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat, dikutip dari YouTube Sekretaris Presiden pada 17 November yang lalu. Progres investor asing di IKN sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk, kata Jokowi. Nah, dari sini saya juga heran ya, pada waktu lalu juga yaitu pernah ada berita kalau tidak salah, yaitu bahkan Pangeran Abu Dhabi di situ bahkan juga tertarik untuk berinvestasi di IKN. Tetapi kok ternyata pada pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ternyata belum ada investor asing yang masuk. Nah, di sini membuat saya bingung juga di sini. Apalagi dari Tom Lembong di sini menurut saya sudah blak-blakan dan bahkan juga menantang, yaitu untuk menunjukkan kalau memang ada investor-investor di situ untuk ditunjukkan siapa, nominalnya berapa. Menurut saya itu adalah hal yang cukup keren. Ya, seharusnya ditunjukkan saja di situ kalau memang ada investor yang masuk di IKN di situ. Nah, bahkan pada waktu lalu di sini Mahfud tanya Gibran, sebutkan investor mana yang sudah masuk IKN. Nah, di sini bahkan juga pertanyaan yang sama, yaitu yang diajukan kepada Pak Mahfud MD pada waktu lalu. Di sini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran tentang investor yang sudah masuk di ibu kota Nusantara IKN dalam debat Cawapres pada Pilpres 2024. Mahfud mempertanyakan klaim Gibran soal IKN yang tak membebani negara. Dia ingin tahu sebenarnya siapa yang membiayai pembangunan IKN saat ini. Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada, sebutkan 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk ke sana, kata Mahfud ke Gibran di debat Cawapres pada Pilpres 2024. Mahfud berkata seharusnya 80% pembangunan IKN didanai swasta, namun ia belum mendengar investasi masuk ke IKN. Ya, seperti itulah. Saya juga mengingat ya, pada waktu lalu juga pembangunan IKN ini tidak akan membebani APBN, bahkan hanya mengucurkan 20% kalau tidak salah ya, 20% APBN, yang lainnya adalah investor yang akan membiayai IKN tersebut ya. Tetapi saat ini semua terbuka satu persatu. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.